Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan mahasiswi sekalian, dalam video ini saya akan coba menjelaskan materi kita yang pertama dalam mata kuliah fikih ini, yaitu Kitabut Thaharah, bab yang mempelajari cara bersuci. Nah, kalau kita membaca kitab-kitab fikih baik yang baru ataupun yang klasik, memang kebanyakan yang dibahas itu pertama adalah Kitabut Thaharah. Nah, pada kesempatan pertemuan daring kali ini yang mau saya jelaskan adalah tentang macam-macam air. Kenapa macam-macam air yang dibahas pertama? Karena air adalah merupakan alat yang utama ketika kita mau berthaharah atau bersuci. Nah, mahasiswa-mahasiswi sekalian, air itu secara umum terbagi menjadi 4. Yang pertama namanya air yang suci lagi mensucikan, atau dalam bahasa kitab fikih air yang tohir mutahhir. Airnya suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Apa itu airnya? Air yang masih asli, dalam artian air yang turun dari langit dan air yang muncul dari bumi. Itulah air yang asli. Air hujan contohnya, air sungai, air laut, air embun, air mata air sumur. Nah, yang penting airnya masih asli, maka air itu suci dan bisa dipakai untuk bersuci. Nah, itu air yang pertama. Kemudian yang kedua, air yang suci tapi tak bisa dipakai bersuci. Nah, dan ini ada beberapa macam. Yang pertama namanya air yang berubah. Jadi bagian air yang suci dan tak bisa dipakai bersuci itu, nah yang pertama bahagiannya adalah air yang berubah. Ketika ada air yang suci, kemudian bercampur dengan sesuatu yang suci, berubah warnanya atau baunya atau rasanya, maka air itu nggak bisa lagi dipakai bersuci, walaupun air itu suci. Apa contohnya? Air teh. Awalnya airnya asli, suci dan dapat mensucikan. Tapi setelah dicampur dengan teh, berubahlah warnanya, berubahlah rasanya, maka air itu nggak bisa lagi dipakai bersuci. Diminum boleh, tapi dipakai istinja tak boleh, dipakai berwudu tak boleh. Yang kedua, bahagian dari air yang suci dan tak bisa dipakai bersuci ini adalah air mustakmal, air bekas wudu. Air mustakmal ini syaratnya air itu harus sedikit, kemudian dimasuki oleh bekas air yang dipakai wudu. Contohnya gini, di kamar mandi kalian ada air dalam tongnya itu nggak sampai 2 kulah, airnya sedikit. Maka air yang dalam tong itu karena nggak sampai 2 kulah disebutlah air sedikit. Lalu kalian ambil air yang di tong itu untuk berwudu. Kemudian ketika kalian membasuh anggota yang wajib dan basuhan yang pertama, contohnya wajah, ketika kalian basuh wajah, ada beberapa tetes air yang masuk bekas wajah tadi, bekas menyiram wajah tadi masuk ke tong yang ada airnya sedikit itu. Maka airnya yang di tong itu berubah dari awalnya suci mensucikan, dia menjadi mustakmal, masih suci tapi tak bisa lagi dipakai bersuci. Jadi tak sah lagi dipakai berwudu itu. Yang pertama tadi sah, tapi yang di tong itu sudah menjadi air mustakmal. Nah, kemudian yang ketiga, bahagian dari air yang suci tapi tak dapat dipakai bersuci itu adalah air yang berasal dari buah-buahan. Misalnya air kelapa, suci itu, tapi nggak boleh dipakai bersuci. Nah, atau air-air yang dari buah-buahan lainnya. Nah, itu yang kedua. Kemudian jenis air yang ketiga namanya air yang suci tapi makruh untuk digunakan. Nah, kalau dalam bahasa fikih ini namanya air musyammas, yaitu air yang di dalam bejana yang terbuat dari bahan yang bisa berkarat, katakanlah besi, nah, atau di daerah kita katakanlah drum. Jadi air itu di dalam drum.
dipanaskan di terik matahari pada siang hari, dan di negara atau di tempat yang ada musim panasnya. Maka air yang panas itu suci. Kalau dipakai berwudu makruh hukumnya. Namanya air musammas. Kata para ulama, air musammas ini hanya ada di negeri yang ada musim panasnya. Jadi di Indonesia ini tidak ada istilah air musammas. Kenapa? Karena di Indonesia tak ada musim panas. Yang ada hanya musim kemarau atau musim hujan. Nah, itu yang ketiga. Kemudian yang terakhir, yang keempat, bahagian air ini atau macam-macam air ini adalah air yang mutanajis. Air itu bersuci. Air itu bernajis. Maaf ya, air itu bernajis. Dimasuki najis, bercampur dengan najis, maka air itu tidak bisa lagi dipakai untuk bersuci. Airnya pun tak suci, dalam artian nggak suci, nggak boleh diminum, nggak boleh dikonsumsi, tapi dan tidak boleh dia dipakai untuk bersuci. Sudah airnya nggak suci, nggak bisa dipakai bersuci. Nah, contohnya ada air di tong tadi, di kamar mandi, airnya sedikit, nggak sampai 2 kulah, masuk najis, katakanlah teh cicak. Mau berubah atau tak berubah warna atau rasa atau bau air itu airnya sudah berubah jadi air mutanajis, nggak boleh dipakai bersuci dan nggak boleh dikonsumsi. Kalau airnya banyak gimana? Kalau airnya banyak, katakanlah air yang di kolam renang itu masuk najis. Contohnya ada orang yang kencing di kolam renang itu. Ketika bercampur najis dengan air yang ada di kolam itu, karena airnya banyak, tengok dulu warnanya berubah nggak? Nggak. Rasanya siapa yang mau merasai, Pak? Baunya cuma satu orang yang kencing, airnya gitu banyak, nggak berubah baunya, maka dia tetap suci. Tetap suci, Pak. Iya, karena nggak berubah sifat air itu, warnanya nggak berubah, baunya nggak berubah, rasanya nggak berubah. Kalau air yang banyak itu bercampur dengan najis, lantas berubah baunya, berubah warnanya, barulah dia dikatakan air mutanajis. Kalau air banyak, kalau air sedikit, nggak sampai 2 kulah, mau berubah atau tak berubah warnanya, baunya atau rasanya, air itu otomatis berubah menjadi air yang bernajis. Nah, baik mahasiswa-mahasiswa sekalian, demikian 4 macam air yang bisa saya jelaskan dalam pertemuan daring hari ini. Kalau ada yang bertanya, silahkan diketik pertanyaannya di chat ke grup kita ini. Nanti saya jawab melalui pesan suara. Walaupun mohon maaf, mungkin nggak bisa langsung saya jawab karena ada juga perkuliahan tatap muka hari ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.